Apakah kalian pernah berada di posisi ingin mengejar pendidikan tapi ditentang oleh lingkungan sekitar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Syifa Salsabila. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Di Dalam Sangkar Aku Bebas karya Nurul Alifah. Dengan judul resensi, Untuk Apa Berpendidikan Jika Akhirnya Hanya di Dapur. Buku ini diterbitkan oleh PT Lini Masa Esa Inspirasa tahun 2025 dengan jumlah halaman sebanyak 181. Di daerah Madura tempat tinggal saya, hingga saat ini masih banyak perempuan yang melakukan pernikahannya dilakukan di bawah usia legal. Hal itu mengakibatkan terputusnya kewajiban mencari ilmu mereka. Oleh karena itulah hadir sosok yang bernama Nurul Alifah. Nurul Alifah berasal dari desa Banjar, Sampang, Madura, yang sekarang dikenal karena berhasil membuktikan kepada lingkungan sekitarnya bahwa pendidikan itu penting. Seminar ini menceritakan tentang perjalanan hidup Nurul Alifah, seorang perempuan tangguh dan pantang menyerah. Bisa teman sebayanya yang sudah pasrah untuk menuntut ilmu pendidikan, dia tetap berusaha untuk belajar. Walau sesekali dia dibicarakan oleh masyarakat bahwasanya menuntut ilmu pendidikan itu tidak penting, apalagi untuk seorang perempuan, karena ujung-ujungnya mereka hanya di dapur. Selain itu, ia juga memiliki masalah tentang keterbatasan ekonomi keluarganya, tetapi ia tidak menyerah. Ia tetap berusaha untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tekun belajar. Melalui kisahnya, pembaca diajak untuk mengetahui bahwa ilmu pendidikan itu sangatlah penting, apalagi di zaman sekarang. Dan menggapai cita-cita adalah hak untuk setiap orang. Penulis berhasil menyusun ceritanya runtuh karena alurnya dimulai sejak penulis masih kecil hingga sekarang. Itu membuat pembaca lebih memahaminya. Dan yang menarik adalah penulis tidak membuktikan bahwa pendidikan itu penting lewat opini semata, tapi melalui pengalaman hidupnya. Jadi, kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Logika yang dibangun penulis pun masuk akal, karena dengan tekad dan doa, keterbatasan bukanlah suatu halangan. Hal ini terbukti dari perjalanan hidupnya hingga masa kini. Kelebihan dari memoir ini adalah saya sesekali menemukan penggunaan bahasa Madura beserta terjemahannya. Itu membuat pembaca dari daerah lain menjadi lebih mengetahui mana dari kata tersebut, dan keuntungannya mereka jadi mengetahui kosakata dari bahasa Madura. Selain itu, di buku ini juga terdapat beberapa monolog batin. Itu membuat pembaca jadi lebih mengetahui apa yang dirasakan oleh tokoh utama. Lalu pemilihan kata yang dipilih oleh penulis adalah emosional dan autentik. Saya juga terkadang melihat penggunaan bahasa sehari-hari di dalam buku ini. Itu membuatnya terasa sedikit tidak baku dan tidak membosankan. Kekurangannya adalah saya terkadang melihat fiksi yang jarang dipakai penulis seperti berjua dan sua, sehingga bagi para pembaca yang pertama kali melihatnya akan merasa kebingungan. Setelah membaca buku ini, saya menjadi sadar bahwa pendidikan sangatlah penting. Maka dari itu, bagi kalian yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan, kalian harus memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Jadi saya merekomendasikan buku ini untuk remaja putri, dikarenakan perempuan juga berhak menggapai cita-citanya.